Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya atas nama Diva Murad Zahra dengan NIM 14-12-02-10081. Saya atas nama Cindy Rifka Ananda dengan NIM 141202100082. Saya atas nama Anissa Lamo dengan NIM 141220210083. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan. Kepada pemateri pertama, Cindy Rifka Ananda dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu mengapa kita mempelajari komunikasi kesehatan. Jika kita bicara mengenai komunikasi kesehatan, mau tidak mau harus mengaitkannya dengan konsep kesehatan masyarakat, terutama bahasan tentang informasi kesehatan atau promosi kesehatan. Dua isu terakhir ini secara historis berkaitan dengan berbagai gerakan atau movement kesehatan dalam masyarakat. Armstrong 1983 mengemukakan ada 4 bentuk gerakan kesehatan masyarakat yang terjadi antara tahun 1930 sampai 1991. Yang pertama, gerakan karantina. Yang kedua, gerakan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kebersihan. Yang ketiga, gerakan kesehatan individu. Dan yang keempat, gerakan memperkenalkan konsep baru kesehatan masyarakat. Belajar dari gerakan-gerakan tersebut, kata Armstrong, para ahli kesehatan maupun para ahli ilmu sosial menyadari bahwa masalah kesehatan dan masalah penyakit dan bahkan definisi tentang sakit yang dialami manusia tidak semata-mata bersumber dari kelalaian individual, kelalaian keluarga, kelalaian kelompok atau komunitas, bahkan kelalaian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan individual. Kata dia, studi sosial terhadap kesehatan malah melaporkan bahwa kebanyakan penyakit yang diderita individu maupun penyakit masyarakat pada umumnya bersumber dari ketidaktahuan dan kesalahpahaman atas berbagai informasi kesehatan yang mereka akses. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan arus informasi kesehatan yang dikirimkan dan diterima oleh manusia. Ini berarti kita harus mempelajari komunikasi kesehatan. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa. Komunikasi kesehatan merupakan bagian dari human communication yang lazim terjadi antara tenaga kesehatan, klien atau keluarga klien. Makna dan area komunikasi lebih difokuskan pada masalah kesehatan, sehingga efek dari komunikasi ini diharapkan adanya pengaruh positif tentang kesehatan. Tujuan utama komunikasi kesehatan adalah perubahan perilaku kesehatan masyarakat dan selanjutnya perilaku masyarakat yang sehat tersebut akan berpengaruh kepada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi kesehatan. Dari beberapa definisi komunikasi kesehatan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kesehatan meliputi unsur-unsur. Yang pertama, proses komunikasi manusia atau human communication demi mengatasi masalah kesehatan. Yang kedua, komunikasi yang sama dengan komunikasi pada umumnya, yaitu ada komunikator, kesehatan, komunikan, pesan, media, efek, ada konteks komunikasi kesehatan. Yang ketiga, beroperasi pada level atau konteks komunikasi seperti komunikasi antar personal, kelompok, organisasi, publik, dan komunikasi massa. Yang keempat, belajar memanfaatkan strategi komunikasi. Yang kelima, belajar tentang peranan teori komunikasi dalam penelitian dan praktik yang berkaitan dengan promosi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. Dan yang keenam, penyebarluasan informasi tentang kesehatan.
Yang ketujuh yaitu keterpengaruhan dari individu dan komunitas dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan. Yang kedelapan, pemanfaatan media dan teknologi komunikasi dan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi kesehatan. Yang kesembilan, perubahan kondisi yang kondusif yang memungkinkan tumbuhnya kesehatan manusia dan lingkungan. Yang ke 10. Variasi interaksi dalam kerja kesehatan, misalnya komunikasi dengan pasien di klinik, self-help group, mailing, hotlines, kampanye, media massa, hingga penciptaan peristiwa. Yang ke-11, pendidikan kesehatan. Yang ke-12, pendekatan yang menekankan usaha mengubah perilaku audiens agar mereka tanggap terhadap masalah tertentu dalam satuan waktu tertentu. Yang ke-13, seni dan teknik untuk menyebarluaskan informasi. Dan yang ke-14 yaitu proses kemitraan dengan partisipan berdasarkan dialog dua arah. Cakupan komunikasi kesehatan. Banyak sekali teori, model, perspektif mengenai komunikasi kesehatan. Namun semua model teoretik maupun praktis ini meliputi: yang pertama, komunikasi persuasif atau komunikasi yang berdampak pada perubahan perilaku kesehatan. Yang kedua, faktor-faktor psikologis individual yang mempengaruhi persepsi terhadap kesehatan. Yang ketiga, pendidikan kesehatan atau health education yang bertujuan memperkenalkan perilaku hidup sehat melalui informasi dan pendidikan kepada individu dengan menggunakan aktivitas material maupun terstruktur. Yang keempat, pemasaran sosial yang bertujuan untuk memperkenalkan atau mengubah perilaku positif melalui penerapan prinsip-prinsip pemasaran dengan mengintervensi informasi kesehatan yang bermanfaat bagi komunitas. Yang kelima, penyebarluasan informasi kesehatan melalui sosialisasi, informasi, pendidikan, hiburan, opini, penderitaan, dan lain-lain. Yang keenam, advokasi. Pendampingan melalui komunitas, kelompok, atau media massa yang memperkenalkan kebijakan, peraturan, program-program untuk memperbaharui kesehatan. Yang ketujuh, resiko komunikasi untuk menyebarluaskan oleh masyarakat yang benar mengenai resiko yang dihadapi oleh masyarakat termasuk informasi mengenai kesehatan. Yang kedelapan, komunikasi dengan pasien meliputi informasi untuk seseorang individu. Yang kesembilan, informasi kesehatan untuk para konsumen. Yang ke-10, komunikasi kesehatan yang terinteraktif, yakni komunikasi kesehatan yang digunakan melalui media interaktif, sehingga terjadinya dialog dan diskusi antara sumber dengan penerima melalui media massa. Yang ke-11, strategi komunikasi yang meliputi desain pilihan, komunikator kesehatan, pesan-pesan kesehatan, media kesehatan, komunikan kesehatan, mereduksi hambatan komunikasi, dan menentukan atau memilih konteks komunikasi kesehatan, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Anissa Lamo. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan membaca materinya. Tujuan komunikasi kesehatan. A. Tujuan strategis. Pada umumnya, program-program yang berkaitan dengan komunikasi kesehatan yang dirancang dalam bentuk paket acara atau paket modul itu dapat berfungsi untuk: 1. Relay information, meneruskan informasi kesehatan dari suatu sumber kepada pihak lain secara berangkai. 2. Enable informate, decision making, memberikan informasi akurat untuk memungkinkan pengambilan keputusan. 3. Promote healthy behavior, informasi untuk memperkenalkan perilaku hidup sehat. 4. Promote peer information exchange and emotional support, mendukung pertukaran informasi pertama dan mendukung secara emosional pertukaran informasi kesehatan. 5. Promote self-care, memperkenalkan pemeliharaan kesehatan diri sendiri. 6. Manage demand for healthy service, memenuhi permintaan layanan kesehatan.
B. Tujuan praktis. Menurut Teiber-Haller, secara praktis, tujuan khusus komunikasi kesehatan itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui beberapa usaha pendidikan dan pelatihan agar dapat 1. Meningkatkan pengetahuan. 2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan komunikasi efektif. 3. Membuka sikap dan perilaku berkomunikasi. Manfaat mempelajari komunikasi kesehatan. A. Memahami interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu. B. Meningkatkan kesadaran kita tentang isu kesehatan, masalah, atau solusi. C. Sebagai tindak lanjut dari kesadaran tersebut, kita dapat melakukan strategi intervensi pada tingkat komunitas. D. Menghadap disparitas pemeliharaan kesehatan antar etnis atau antar ras dalam suatu masyarakat. E. Menampilkan ilustrasi keterampilan, menggambarkan berbagai jenis keterampilan untuk memelihara kesehatan, pencegahan, advokasi, atau sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat. F. Menjawab permintaan terhadap layanan kesehatan. Tujuan kita mempelajari komunikasi kesehatan agar kita dapat mengetahui informasi tentang kesehatan, layanan kesehatan, dan lain-lain. G. Memperkuat infrastruktur kesehatan masyarakat di masa yang akan datang bagi hasil yang memuaskan masyarakat umum. H. Membaharui peranan pada profesional di bidang kesehatan masyarakat. I. Membaharui kepustakaan tentang komunikasi kesehatan. Kini berkembang luas peluang untuk aplikasi komunikasi kesehatan yang meliputi masa depan komunikasi kesehatan. Kini dengan kemajuan teknologi komunikasi, maka lahir teknologi multimedia yang mengakibatkan semakin cepat menyebarnya informasi, termasuk informasi kesehatan. Sebagai contoh ini berkembang health communication, di mana komunikasi tentang kesehatan dapat diakses dan disebarluaskan melalui World Wide Web. Beberapa aplikasi yang mengintegrasikan fungsi-fungsi komunikasi kesehatan tersebut belum termasuk aplikasi modul atau teknologi infrastruktur pembagi informasi kesehatan seperti A. Jaringan informasi kesehatan melalui internet. B. Kelompok diskusi kesehatan online chat group. C. Kelompok pengakses berita layanan kesehatan. Listerpe and Neo Groups. D. Warnet, stand-alone kiosk, dan E. Aplikasi CD-ROOM kesehatan dan lain-lain. Kini berkembang luas peluang untuk aplikasi komunikasi kesehatan yang meliputi telehealth adalah aplikasi telekomunikasi dan teknologi komputer untuk memperluas spektrum informasi mengenai kesehatan masyarakat dan obat-obatan. B. Interactive Healthy Communication adalah interaksi antara individu dengan konsumen, pasien, pemberi layanan kesehatan, atau profesional dengan menggunakan bantuan teknologi komunikasi. C. Consumer Healthy Informative interaktif komunikasi kesehatan yang difokuskan pada konsumen. D. Telemedication, aplikasi telekomunikasi dan teknologi komputer yang secara khusus melayani klinik. Sekian presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.